Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita langsung ke tampilan dari e-learningnya. Jika kita mengakses websitenya, tuliskan saja di browser e-learning.smk.ppmri.bandung.sch.id. Nanti akan ada sebuah menu login. Sini tampilannya. Kebetulan kita masukkan untuk login guru Bapak Febrian dengan password nanti akan di-share juga guru masing-masing berbeda. Kita klik masuk. Nah, di sini ada pilihan dua bahasa, ada Inggris dengan bahasa Indonesia. Memang kita bisa memilih menu bahasa Indonesia, tetapi ada sebagian menu-menu yang masih berbahasa Inggris, belum secara otomatis. Tapi lumayan untuk mempermudah kita dalam melihat menu-menu. Untuk Bapak Febi ini sudah dimasukkan satu mata pelajaran sebagai contoh. Yang pertama adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, ini salah satunya. Jadi ketika buka halaman depannya, itu akan memunculkan beberapa pelajaran-pelajaran guru yang diajarkan kepada siswa. Untuk menu sebelah kiri ini ya beranda, kalender, file pribadi seperti RPP bisa kita simpan di sini. Nah, kebetulan yang masih diaktifkan adalah pelajaran PBO. Sebelumnya sudah kita praktekkan, ada beberapa materi yang kita masukkan, tapi kita akan coba lagi untuk posting sebuah materi untuk siswa. Yang pertama, klik dulu sebelah kanan ini ada hidupkan mode ubah. Artinya isian yang di tengah halaman ini akan kita ubah atau tambahkan. Klik dulu, hidupkan. Nah, nanti tampilannya akan berbeda seperti yang tadi. Akan ada tampilan ubah dan di sini ada tanda panahnya. Untuk menambahkan materi, kita klik yang paling bawah. Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber. Kita klik. Nah, ada beberapa tampilan ikon jenis-jenis materi yang akan kita berikan. Assignment ini untuk penugasan di classroom, attendance ini untuk absen, buku ini biasanya untuk materi aja, hanya dibaca, feedback untuk ada umpan balik, ada obrolan dengan siswa. File kita bisa memberikan sebuah file. Forum ini untuk tempat diskusi juga. Nah, Jitsi ini untuk media pembelajaran video. Jadi seperti Zoom, kita bisa gunakan langsung di e-learning ini. Tapi dengan waktu yang lebih luas, tidak terbatas 40 menit. Lalu kuis atau istilah lainnya adalah ulangan. Kita bisa berikan juga obrolan. Di sini ada chatting. Kita bisa langsung chatting dengan siswa yang sedang aktif. Survei untuk memberikan survei. URL ini untuk alamat. Tapi yang kita fokus sekarang adalah assignment terlebih dahulu. Nah, ini sama seperti di classroom. Tinggal tuliskan saja tugasnya mau apa atau materinya yang diberikan. Misalkan di sini adalah dasar PBO, misalkan nama materinya. Di sini kita tuliskan saja deskripsi dari judulnya, misalkan berisikan materi PBO, dasar PBO.
Ini tidak terbatas untuk materi yang kita tuliskan karakternya, jadi bisa banyak. Nah, jika diperlukan file untuk diupload, kita tinggal pilih saja file yang akan kita lampirkan. Bisa berupa gambar, bisa berupa file doc, PDF, juga bisa. Ini untuk contoh saja, misalkan saya masukkan sebuah gambar. Nah, ini bisa kita ganti nama gambarnya apa. Autor ini adalah orang yang membuat materinya siapa. Dan kita bisa pilih apakah materi ini untuk publik atau tidak. Kita unggah saja. Atau kita bisa memilih sebuah file yang sudah ada di server. Sini bisa kita cari. Jika sebelumnya kita sudah memasukkan sebuah materi, kita pilih saja. Atau kita memasukkan sebuah URL atau alamat. Misalkan kita ngambil dari Google, alamatnya kita tuliskan saja di sini, itu bisa. Jadi nggak usah upload gambar. Ini juga bisa ambil dari Wikipedia. Kita contohkan untuk upload file langsung. Yang tadi sebagai contohnya, kita unggah file, otomatis dia masuk. Nah, materi ini akan diberikan tanggal berapa gitu, sesuai jadwal nanti pembelajarannya. Kita bisa setting, misalkan sekarang tanggal 5 untuk hari ini, dan batas waktunya berarti ini sekitar 1 minggu, misalkan bisa diakses oleh siswa. Lalu batas akhirnya ini bisa kita aktifkan juga. Batas akhirnya misalkan sama tanggal 12 juga. Jamnya jam 2. Ini bisa kita setting semuanya. Kalau remind ini boleh diaktifkan, boleh tidak, hanya sebagai pengingat misalnya. Tapi yang paling terpenting sebenarnya yang izinkan dan batas waktunya kapan gitu, yang dua di atas yang paling penting. Ini bisa kita abaikan. Nah, untuk jenisnya, apakah ada pengiriman berkas atau hanya teks saja? Karena tadi kita memasukkan teks dengan gambar, berarti kita checklist teks dengan berkasnya gitu apa. Jumlah maksimum yang dikirimkan ini 20. Nah, ini ada batas pengiriman untuk siswanya nanti ketika mengirimkan tugas, dibatas 8 mega dan sebanyak 20 file gitu. Tapi lebih bagus disarankan bisa digabung seperti photogrid, itu lebih fleksibel daripada harus satu-satu. Nah, berkasnya bisa kita pilih, bisa JPG atau audio, dokumen, tapi lebih baik kita abaikan saja. Jadi terkadang tugas-tugas yang diberikan siswa itu bervariasi, ada berupa dokumen atau gambar, kita abaikan saja. Artinya semua dokumen boleh dikirimkan. Untuk feedback ini boleh, udah otomatis terchecklist. Artinya nanti ketika siswa sudah memberikan tugas, dia akan memberikan sebuah komentar, atau sebaliknya guru bisa memberikan komentar. Pengaturan pengiriman, wajibkan siswa untuk mengklik tombol kirim. Nah, ini harus kita pilih ya. Yang bawahnya tidak perlu. Pengaturan pengiriman grup juga tidak perlu. Notifikasi, beritahu pemberi nilai tentang pengiriman. Jika guru ingin mendapatkan sebuah pemberitahuan atau notifikasi, tapi biasanya jarang diaktifkan sih, seperti di Google Classroom. Jika satu siswa mengirim nggak apa-apa, tapi kalau satu kelas mengirim biasanya akan penuh notifikasinya. Ini nggak usah apa-apa. Grade untuk penilaian. Nah, penilaiannya 100 kalau benar semua.
Dan metodenya ini penilaian langsung saja, berarti guru langsung memberikan nilai, tapi bisa juga menggunakan marking atau batas penilaiannya, atau menggunakan rubrik bisa. Kategori nilainya adalah masih kosong. Nilai untuk lulus ini seperti KKM, bisa kita masukkan juga, misalkan batasnya 75. Ini abaikan saja, tidak terlalu berpengaruh. Ketersediaan tidak terlalu berpengaruh. Pembatasan akses. Nah, ini akses soal yang akan kita berikan untuk kelas apa di sini settingnya. Kelas itu tergabung dalam grup. Berarti kita pilih grup, kita pilih kelasnya untuk kelas apa saja. Nah, di sini kebetulan sudah ada RPL 1. Untuk tambahkan lagi, berarti kita pilih grup lagi, pilih kelas yang kedua itu, dan seterusnya. Materi ini boleh dipilih oleh kelas apa saja. Lalu activity complete tidak terlalu, tag juga tidak, kompetensi juga tidak. Nah, sementara itu, jadi yang paling terpenting adalah kita masukkan dulu judulnya, materinya apa. Jika ada mau kirim file, masukkan filenya, lalu tentukan jadwalnya kapan dan batas waktunya, lalu nilainya mau berapa, dan kelas apa saja yang akan kita berikan soalnya. Itu saja yang paling terpenting. Hampir sama seperti di Classroom. Setelah itu kita bisa simpan atau langsung tampilkan. Ini sama saja keduanya. Simpan dan tampilkan. Kita langsung lihat. Nah, ini materinya. Tadi kita berisikan materi dasar PBO dan kita memberikan sebuah file gambar. Gambarnya ini untuk sebagai materi yang diberikan sebagai contoh. Nah, dalam satu kelas itu, atau tadi ada 2 kelas yang kita masukkan, ada 89 siswa yang akan nanti mengerjakan, tetapi masih 0 yang mengirimkan tugasnya, dan yang untuk dinilainya juga masih belum ada yang dinilai gitu. Tapi harus 89 siswa ini usahakan mengerjakan semua, dan waktu yang diberikan adalah 6 hari 9 jam. Ada menu grade untuk melihat nilai-nilainya jika memang si siswa sudah mengirimkan. Ini untuk tampilan guru.